Oke teman-teman, di sini Xavier mau bantu kuis Fismat 5 tentang transformasi Fourier. Jadi di sini ada kode A dan kode B. Kita akan pertama kerjakan yang kode A dulu. Kode A. Kita pertama lihat gambarnya dulu. Oke, ini gambarnya ya. Saya gambar ulang aja. Maaf kalau jelek. Min 1 ini kita enggak ya. Seperti ini. Kita enggak 1. Nah, ini fungsi di sini tuh pi. Berarti di sini ya, kita udah bisa baca ya harusnya. Oke, saya coba baca ulang. Dari minus tak hingga sampai 1, dia fungsinya ada di garis 0x nih ya, garis 0y maksudnya 0. Ketika dia minus 1 sampai 1, dia pi ya kan, yang ini dia ada di y sama dengan pi. Ini y, ini x. Ini berarti pi. Dari 1 sampai tak hingga dia 0 lagi ya, di sini garis ini. Nah, artinya fungsinya kita bisa tulis sebagai berikut. 0 untuk minus tak hingga minus tak hingga sampai 1 minus 1 habis itu dia fungsinya pi ya kan, pi dari minus 1 sampai 1, habis itu dia 0 lagi dari 1 sampai tak hingga. Nah, oke, di sini kita mau cari G alpha. Ini fx-nya udah kita cari, sekarang kita cari G alpha. G alpha rumusnya 1/2pi akar minus tak hingga sampai tak hingga fx e pangkat minus i alpha x dx. Oke, bentar. Oke. Setelah itu, setelah kita mendapat fx ya, kita tahu batas-batasnya ya. Udah tahu batas-batasnya, kita berarti bisa hitung nih G alpha-nya. Berarti G alpha, agak bawahan deh. G alpha sama dengan, pertama tulis dulu 1/2pi nya. Nah, ini batas-batasnya kan dari minus tak hingga sampai tak hingga nih. Nah, sementara fungsi ini kita batasnya terpisah-pisah. Artinya kita hitung satu-satu. Pisah maksudnya, pisah satu-satu. Oke, dari minus tak hingga sampai minus 1 kita fungsinya 0 ya kan. Nah, 0 baru dikalikan sama e pangkat minus i alpha x dx. Lalu yang kedua, batasnya dari minus 1 sampai 1, fungsinya adalah pi ya, terus lagi e nya, e pangkat minus i alpha x. Setelah itu kita punya yang batas ya dari 1 sampai tak hingga, fungsinya adalah 0 dikalikan e pangkat minus i alpha x dx. Ingat ya, fx nya baru e pangkat minus i alpha x nya, baru tutup kurung ya. Oke, sini berarti G alpha nya 1/2pi. Nah, yang 0 kan artinya dikali 0 semua ya. Udah berarti nggak perlu ditulis. Berarti ini seperti 0 tambah yang ini minus 1 sampai 1 pi e minus i alpha x dx ditambah dengan 0 ya kan. Ini 0 ya. Ini 0, ini 0. Sisa ini. Begitu. Setelah itu ya tulis lagi 1/2pi
Nah, sisa ini integral minus 1 sampai 1 pi e minus i alpha x dx. Nah, karena pi-nya merupakan konstanta, ya kan, dia kan nggak berubah-ubah. Artinya kita bisa cancel dengan ini, ya kan, pi bagi pi, atau kita keluarin dulu deh, pi-nya keluar, yang ini per 2 pi integral minus 1 sampai 1 e pangkat minus i alpha x dx. Oke, bentar, ini kurang ke bawah, jadi oke, setelah itu yang pi nya kita bisa coret ya kan, jadi sisa setengah. Nah, integral minus ini apa ya, kita tahu bahwa integral e pangkat bx dx ya. Ingat ini dx nya, berarti kita turunin yang ini dulu, lalu kita seperkan. Turunan bx terhadap dx apa? B kan, artinya ini hasilnya adalah 1/b e pangkat bx. Nah, tambah c. Ini untuk integral tak tentu, tapi di sini dia tentu, dia punya batas ya. Ingat ya bedanya, integral yang ada batasnya, misalkan minus 1 sampai 1, itu integral tentu. Untuk yang ini, misalkan yang nggak ada batas, tak tentu, integral tak tentu. Ya, dapat ini ada batas. Kalau integral tentu ini nggak ada c, tidak ada c. Kalau ini ada c. Ini cuma mengingat kembali ya, takut teman-teman lupa ya. Oke, nah ini integralnya artinya 1 per, nah turunan e ini terhadap x, artinya minus i alpha ya, minus i alpha dikali e minus i alpha x. Nah, karena diturunin, batasnya kita masukin dari 1 sampai minus 1 ya. Hasilnya berarti ini konstanta ya, ini konstanta. Kita bisa taruh ke samping kiri, 1/2 dikalikan 1 per minus ya, minus i alpha, nah, dikalikan sama e pangkat minus i alpha x 1. Nah, kenapa ini nggak saya keluarin? Karena kan kita tadi integralnya terhadap x ya, artinya x nya itu yang berubah. Nah, 1 dengan minus 1 ini kita nanti masukin ke x, makanya yang ini kan nggak ada x nih, makanya kita nggak perlu lakukan seperti ini. Nah, ini setengah, sebenarnya 1 e pangkat minus i alpha x dari 1 sampai minus 1. Nah, ya masukin tuh sama, bentar ya, masukin e pangkat minus i alpha, nah dikali 1, x nya kita gantikan 1, berarti kali 1 dikurang ya kan? Kan batas ini berarti dikurang batas ini, e minus i alpha kita masukin ini sini dikali minus 1, nah sama dengan minus 1 per 2 i alpha dikalikan dengan e pangkat minus i alpha ya kan, karena 1 tidak perlu ditulis, dikurang dengan e pangkat minus kali minus i alpha. Nah, ingat bahwa sin, kita tahu bahwa sin alpha itu ya, bentar, sin alpha, kayaknya Xavier mau turunin yang ini deh. Kita punya, biar kita ngerti deh, kita punya e pangkat i alpha, itu artinya kan sama dengan cos alpha ditambah kan i sin alpha, ini dari sananya.
ini kalau kita punya E pangkat minus I alpha, I beta, ya beta ya nih, beta. Ini cos beta dikurang I sin beta. Maka ini kalau kita E I beta dikurang dengan E minus I beta, berarti ini kurang ini kan. Bentar ya. Misalkan kalau ini kurang ini, kita kurangin ya, kurangin. Berarti E I theta ya, theta dikurang dengan E pangkat minus I theta sama dengan cos kurang cos, ya 0 ya, 0. I sin theta kurang I sin theta, berarti kurang ini kurang minus, berarti tambah ya. Berarti I sin theta ditambah I sin theta, kita kurangi dengan minus I sin theta. Berarti E I alpha kurang E minus I alpha itu sama dengan, ya ini tambah ini, berarti 2I sin alpha. Artinya di sini kita bisa tulis E I alpha kurang E pangkat minus I alpha bagi dengan 2I sama dengan sin bukan alpha ya, tapi theta. Nah, ya theta ini kita bisa ubah-ubah jadi alpha, jadi beta, jadi apapun. Gimana kalau kita tambah? Nah, tadi kan kita kurang tuh E I theta ditambah dengan E minus I theta. Nah, sekarang kita tambah, artinya ini kita tambahkan dengan ini tambah dengan ini. Berarti kalau ini tambah ini, berarti cos theta tambah cos theta ya kan. Lalu ini tambah ini, ya ini tambah ini, berarti ini kurang ini, sama kan, ya berarti 0. Ya berarti E I alpha ditambah dengan E minus I alpha sama dengan 2 cos theta. Cos theta tambah cos theta 2 cos theta. Berarti ini kalau kita ubah dikit jadi dibagi 2 ya kan. Ini 2 pindah cos theta. Nah, di sini jadi ya, di sini kita ini minus yang lupa. Kita mau ubah jadi salah satu dari ini sin atau cos. Nah, yang memungkinkan apa? Ya, kalau lihat tanda ya, ini kan tandanya minus nih. Nah, kalau kalian di sini, ini tandanya apa nih? Ini minus, ini plus. Berarti cos theta nggak memungkinkan kan? Nah, ini kita bisa ubah jadi sin theta. Ya, sin theta itu ada 2i di bawahnya. Kita lihat di atas nih. Oh, ada nih 2i. Cuman kalau kalian lihat di sini pangkatnya harus plus duluan. Nah, pangkatnya harus plus duluan. Oh, ini minus duluan. Oh, kita beruntung kita punya minus di sini. Ingat ya, kalau misalnya kita punya A kurang B, ya, kalau kita kalikan dengan minus 1, nah minus 1 dikalikan sama minus 1 atau dikalikan sama minus 1, ini berarti hasilnya adalah B kurang A. Atau gini ya, pelan-pelan ya, ini kali ini kali ini, minus 1 kali A minus A, minus 1 kali minus B plus B, ya A ya, sorry, ini B kurang A. Ya berarti kita bisa minusnya ini dipakai buat untuk mengkalikan yang dalam kurung, ya berarti hilang tuh minusnya kan. Jadi E yang tadi ini ada di kiri jadi di kanan, ini yang ada di kanan jadi di kiri. I alpha kurang E minus I alpha. Nah, oke, di sini udah sesuai untuk sin. Cuma di bawahnya masih kurang nih, 2i. Oh, ada nih 2i nih. Nah, berarti 2i nya kita gabungin ke sini. Nah, jadi E pangkat I alpha kurang E pangkat minus I alpha dibagi 2i. Oke, udah sesuai di sini. Ya, kita tinggal ubah. Nah, tadi kan ini theta. Di sini sesuaiin. Berarti sini alpha. Seper alpha dikalikan sama sin alpha. Nah, dapat tuh. Artinya jawabannya sin alpha dibagi alpha. Ini untuk kode A. Gimana dengan kode B?
kode B, bentar ya, saya tulis ini. Kode B itu, nah fungsinya aja yang beda. Untuk kode B fungsinya seperti ini. Ya mirip-mirip lah. Dari minus 1 ke 1 ya. Ya sama, cuma yang bedanya di sini doang. Fungsinya sini ini 2pi, yang di sini ya. Nah ini sampai minus tangga, ini sampai tangga. Ya berarti fungsinya kita bisa dapat fungsi x nya. Ini fx, ini x. Oke, ini fx sama dengan yang pertama kita gini ya. Dari minus fungsinya ini 0, dari minus tangga sampai tangga itu 0. Dari minus tangga sampai tangga ini kan di sini nih titiknya 0 ya. Nah dari minus 1 sampai 1 dia 2pi, yang ini nih. Dari 1 sampai tangga dia kembali ke 0. Ya udah, berarti kita tulis dulu fungsinya 0 dari minus tangga sampai minus 1. Lalu fungsinya 2pi dari minus 1 sampai 1. Lalu 0 lagi dari 1 sampai tangga. Oke. Nah, dengan fungsi ini kita bisa cari G alpha. G alpha seper 2pi fungsi rumus G alpha tuh minus tangga sampai tangga fx e minus I alpha x dx. Oke. Nah, batasnya sini dari minus tangga sampai tangga. Ini batasnya pisah-pisah. Artinya fungsinya kita bisa pisah. Oke, dari pertama yang minus, berarti fungsinya ini fungsinya ya, ini fungsinya. Fx-nya, ini batasnya gitu. Ini batasnya. Ya, berarti kalau fungsinya 0 dia minus tangga sampai 1. Kita fungsinya 2pi dari minus 1 sampai 1, fungsinya 0 dari 1 sampai tangga. Ya, kita bisa tulis berarti 2pi. Nah, kita dalam kurungin dulu. Nah, integral dari minus tangga sampai minus 1 ya. Nah, ini kan batasnya. Tulis tuh fungsinya 0 dikalikan sama e minus I alpha x dx. Ini memang rumus ya, jadi nggak perlu dibingungin. Nah, ditambah dengan sekarang batasnya dari minus 1 sampai 1 ya kan? Minus 1 sampai 1 fungsinya 2pi. Nah, fungsinya 2pi dikalikan sama e minus I alpha x dx. Kembali lagi itu rumusnya, yang berubah cuma fx nya, rumusnya nggak berubah. Nah, sekarang batasnya dari 1 sampai tangga. 1 sampai tangga, batasnya fungsinya 0 ya kan? Dikali e minus I alpha x dx. Nah, tutup kurung, jangan lupa. Nah, mereka kan nih 0 semua nih. Ya, berarti kita bisa tulis 0 ditambah dengan ini, integralnya nggak mungkin 0 ya. Nah, 2pi e minus I alpha x dx. Nah, tambah dengan yang ini 0 lagi nih. Nah, oke, dapat. Artinya kita tulis per 2pi integral dari minus 1 ke 1 2pi e pangkat minus I alpha x dx. Nice. Sampai sini, ntar ya, kurang ke bawah. Sampai sini kita hitung integral ini. Nah, pertama kita keluarin konstanta dulu.
pi ini merupakan konstanta ya. Oke, ini juga konstanta, 2 nya juga konstanta, berarti 2pi dibagi 2pi. Nah, kan kita keluarin gitu loh, atau ya, ini 1/2pi dikalikan sama 2pi nya keluar. Nah, dikalikan baru sama integral minus 1 sampai 1 e minus i alpha x dx. Sisa yang ini ya maksudnya. Nah, baru kita hitung. Nah, btw ini kita bisa coret ya, sama ya. Ini 2pi, ini 2pi, coret. Berarti sisa integral dari minus 1 ke 1 e pangkat minus i alpha x dx. Ya, berarti kita pakai aturan integral tuh ya. Saya ulangi, aturan integral punya batas a sampai b, misalkan e pangkat c kali x dx. Ya, artinya berarti turunan dari ini apa ya, super c kan, super c, bukan super c sih, maksudnya turunannya kan ini c nih ya, turunannya artinya kita seper kan. Nah, berarti seper c dikali e pangkat ini tetap nih cx, lalu batasnya dari a sampai b gitu loh ya, sama dengan ini c nya nih. Nah, ini c nya di integral, berarti seper ya, c nya tulis minus i alpha ya. Nah, dikalikan dengan e pangkat minus i alpha x ya kan, tulis lagi ulang, batasnya dari 1 sampai minus 1. Nah, ya udah tuh, kita bisa tulis ntar sebagai berikut, minus i alpha. Nah, ini kita masukin batasnya ke x. Nah, e minus i alpha dikalikan sama batas atas dulu 1 kita masukin, baru kita kurangnya bukan karena ini ya, karena memang aturan ini kurang ini gitu. E pangkat minus i alpha kurang x nya masukin minus 1. Nah, gitu. Setelah itu oke, ini berarti boleh kayak gini ya, seper c dalam kurung ya, e pangkat, nah b ini kan masukannya ke x nih ya, berarti c pangkat b dikurang e pangkat masukin a lagi, c pangkat c kali a. Ini bukan kurangnya, ini memang dari rumus ya. Nah, tulis lagi nih, jadi minus 1, minusnya saya tulis di atas sini aja. Jadi e pangkat minus i alpha kali 1 ya. Nah, berarti nggak perlu tulis minus e pangkat, nah minus kali minus i alpha. Oke. Ini kalau mau lihat penurunan ini tinggal skip aja ya ke rumus ke detik-detik sebelumnya. Nah, ini nih yang bagian ini nih. Tulis ulang lah. Jadi sin alpha itu sin theta itu sama dengan e i theta kurang e minus i theta bagi 2 i. Oke. Kita mau ubahnya jadi bentuk ini gitu loh. Karena yang cocok ya sin, karena dia ada kurang-kurangnya nih kan. Kalau cos tadi dia tambah-tambah. Nah, karena dia kita mau ubah jadi ini, kita harus samakan dengan ini. Pertama, ya theta ini kita bisa ubah jadi alpha ya. Jadi kayak sin alpha itu sama dengan e i alpha dikurang e pangkat minus i alpha per 2i. Oke. Pertama kita lihat persamaannya, yang ini kurang ya. Lalu ini pangkatnya ini minus pertama, ini minusnya terakhir ya, berarti kita bisa ubah. Kita beruntung punya minus 1 di sini ya. Kita ingat bahwa minus dari a kurang b itu sama dengan b kurang a,
karena ini kan minus 1 nih. Minus 1 kali A, minus 1 kali B, minus 1 kali A, minus A, minus 1 kali minus B, plus B, sama B minus A gitu. Oke, berarti kita bisa minus ini kita bisa pakai buat kalikan ke dalam kurung ini. Nah, setelah kita kalikan dalam kurung, ya tinggal balik aja, berarti 1 per I alpha, minusnya hilang ya, kita masukin sini, E pangkat I alpha kurang E pangkat minus I alpha. Nah, atasnya udah pas nih, ini udah centang. Loh, ini belum nih, artinya kita bawahnya I nya ada, tapi nih, nah I nya ada, I nya berarti 1 per alpha E pangkat I alpha kurang E pangkat minus I alpha per I, per I. Nah, U2 nya mana? Kalau kita mau tambahin 2 bawah ini, berarti atas juga kita kali dengan 2 ya kan? Kita mau kali 2 bawahnya, atasnya juga berarti kita kali 2 ya. Kenapa? Karena kalau kita bagi aja nih, 2 bagi 2 kan 1 ya, hasilnya sama dengan ini. Kalau kita bagi bawahnya 2, ya itu berarti kita kayak melanggar, kita mengubah hasilnya. 1 per alpha kita kali E pangkat minus E pangkat I alpha kurang E pangkat minus I alpha per, nah tadi karena I 2 nya kita jadikan 2I, nah dikalikan sama 2 ya, 2 ini jangan hilang. Nah ini kita bisa ubah nih jadi ini kan, nah oke, jadi sin alpha dikalikan sama 2. Nah, artinya yang kode B hasilnya adalah 2 sin alpha dibagi alpha. Terima kasih. Ini thanks to Fikri ya. Oke, terima kasih.